Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 25 Maret 2023, pada ibadah renungan harian HKBP Raja Wali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 10, demikian bunyinya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita, apa yang paling kau benci di dunia ini? Mungkin jawaban kita berbeda-beda. Mungkin jawaban kita bermacam ragam apa yang kita benci di dunia ini. Mungkin kita membenci kemalasan, mungkin kita membenci ketidakdisiplinan, mungkin kita membenci kebohongan, mungkin kita membenci orang-orang yang tidak patuh atau taat dengan apa yang kita perintahkan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bencilah kejahatan. Karena sesungguhnya tugas kita sebagai orang Kristen yang diutus Tuhan ke dunia ini adalah untuk menghancurkan kejahatan. Kita membenci kejahatan berarti kita tidak menjadi pelaku kejahatan. Jangan pula kita membenci kejahatan, tetapi malah kita melakukan kejahatan. Kejahatan bukan harus melakukan perbuatan yang anarkis, tetapi dengan membenci seseorang yang mengatakan yang benar kepada kita, mendam kepada orang yang mengkritik kita, kritik membangun, membenci orang-orang yang menyadarkan kita atas apa yang kita lakukan, itu juga kejahatan. Lalu kita membenci ketaatan, kita membenci kedisiplinan, itu juga kejahatan. Kita membenci orang-orang yang rajin, orang-orang yang hidupnya saleh, itu juga kejahatan. Oleh karena itu, bencilah kejahatan, supaya kita tidak menjadi pelaku-pelaku kejahatan di dunia ini. Tetapi jangan benci orangnya. Seringkali kita salah, kita membenci orangnya, tapi bencilah kejahatan. Meskipun kejahatan itu pasti berdiam di dalam pribadi seseorang itu, tapi doakan orang itu supaya orang tersebut ditinggalkan oleh kejahatan tadi. Dan kejahatan tadi akhirnya tidak merasa tenang tinggal di dalam dia. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan kejahatan itu gelisah berada dalam kita. Dengan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, akhirnya kejahatan itu gelisah. Kejahatan itu tidak nyaman. Kejahatan itu tidak betah. Kejahatan itu tidak mau tinggal dalam kita, karena dia melihat bahwasanya kita adalah pelaku-pelaku kebaikan, bahwasanya kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Akhirnya dia sendiri yang akan meninggalkan kita, dan dia sendiri yang tidak akan mau datang lagi kepada kita. Itu caranya bagaimana kita menghilangkan kejahatan dari kehidupan kita. Jangan pula menjadi kita yang gelisah ketika kita tidak melakukan kejahatan. Jangan kita yang menjadi gelisah ketika kita tidak membenci orang lain. Jangan kita gelisah ketika kita tidak menyukai orang lain yang mengkritik kita untuk memperbaiki diri kita. Karena banyak orang-orang yang merasa gelisah dirinya ketika dia tidak
melakukan kejahatan. Rasanya ada yang dirindukannya, rasanya ada yang gatal dari mulutnya ketika dia tidak mencaci maki, ketika dia tidak mengatakan kebohongan, ketika dia tidak mengatakan saksi dusta, ketika dia tidak bersumpah atas nama Tuhan karena kebohongan. Ada orang yang demikian. Dia merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus merasa kurang kehidupan kita ketika kita tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya pemazmur di sini mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara bencilah kejahatan. Tidak mungkin kita mengatakan kita kasih kepada Tuhan, tapi kita melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita sayang kepada istri kita, tapi kita berkhianat terhadapnya. Tidak mungkin kita sayang kepada anak kita, tapi kita tidak memberikan yang terbaik kepadanya. Pasti kita akan memberikan yang terbaik dan kita memelihara dia. Nah, kalau kita sudah tidak suka, bagaimanapun caranya, pasti kita tidak akan peduli terhadapnya. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang membenci kejahatan, supaya kita tidak peduli terhadap kejahatan, akhirnya kita menjadi pelaku kejahatan. Jangan peduli terhadap kejahatan, tapi pedulilah untuk menghilangkan kejahatan dari dunia ini. Sama seperti Allah melepaskan orang-orang saleh, orang-orang yang baik dari tangan-tangan orang fasik. Karena Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang telah hidup di dalam jalan-jalannya menjadi korban orang-orang fasik. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita peliharalah kebaikan, peliharalah firman Tuhan, lakukan perintahnya, dan bencilah kejahatan. Jangan menjadi pelaku kejahatan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Sungguh kami berbahagia Tuhan ketika kami Engkau panggil dan Engkau pilih untuk menjadi umat-Mu yang memberitakan berita kesukaan kepada dunia ini, menjadi garam dan terang dunia dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan menerangi dunia ini melalui kasih-Mu, melalui kebaikan-kebaikan yang Kau tanamkan kepada kami, melalui firman Tuhan yang selalu kami dengarkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga menjadi penambah rasa yang terbaik di dunia ini, karena kami adalah garam dunia. Oleh karena itu, biarlah Tuhan, kejahatan itu gelisah, kejahatan itu merasa tidak betah, kejahatan itu merasa tidak enak untuk tinggal di dalam kami, karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan, karena kami adalah pelaku-pelaku kebaikan. Oleh karena itu Tuhan, sedikit demi sedikit kejahatan yang mau datang kepada kami akan kami lawan dan kami tentang dengan kebaikan, melakukan perintah-Mu dan juga firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dimanapun kami berada, demikian juga dengan jemaat-Mu, mereka dalam melakukan aktivitas mereka, Tuhan yang selalu beserta mereka. Tuhan yang menanamkan kebaikan dalam hidup mereka, sehingga kejahatan tidak ada peluang untuk dilakukan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya, kami bersama-sama sebagai umat-Mu saling mengingatkan, dan kami bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Allah Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.